Bisa jadi itu misalnya di salah satu meeting gue bakal jadi yang paling muda dan bukan orang Jerman dan cewek sendiri gitu. Terus kalau kan ada nih kayak semacam klise gitu. Orang-orang ngebayangin kalau misalnya industri IT tuh banyak cowoknya, ceweknya sedikit. Itu benar nggak menurut kamu? Menurut gue sih benar. Kayak misalnya company gue itu mencoba banget, even kayak kalau misalnya Google gitu, VMware Diversity and Inclusivity, kita tuh tiap tahun ada report sebagaimana kita mencoba transparan tentang topik ini gitu. Walaupun kita usaha sangat banyak untuk itu pun, tetap aja kayak dapetin engineering perempuan tuh tetap aja supply-nya tuh masih termasuknya sedikit kayak gitu. Jadi misalnya kita punya company policy, ada internal opening job. Jadi semua internal employee bisa aja apply ke job position itu. Dan proses interview itu akan dimulai kalau misalnya ada kata kita aplikannya udah sesuai sama udah punya banyak representatif gitu. Tapi kadang itu pun juga nggak banyak juga gitu, nggak terjadi juga, dan akhirnya juga slow down hiring processes gitu. Gue tuh idealis banget, kayak gue nggak suka kalau misalnya kita cuman as a number hanya untuk fulfill kuota gitu. Tapi at the same time susah juga untuk maksudnya make sure kita diversity and inclusivity kalau misalnya kita nggak ada usaha untuk gimana caranya make sure semua orang dapat equal opportunity gitu. Jadi ya unfortunately bener sih, kayak misalnya banyakan cowok di teknologi industri gitu. Okay. Jadi nggak di Jerman, nggak di Jakarta, di Indonesia sama ya? Sama. Banyakan cowoknya dan ceweknya kurang. Sekarang agak beda-beda topiknya. Selain kita bukan ngomongin khusus cuma IT industri aja, tapi tentang ini ya, jadi pemimpin gitu kan sebagai cewek. Dengernya sering kita tuh jarang ada pemimpin cewek gitu kan kalau di perusahaan-perusahaan. Itu sendiri kapan mulai merasa kayak jadi pemimpin gitu di kerjaan? Dulu waktu di Indonesia udah atau sejak pindah ke Jerman? Jadi sebenarnya sejak pindah ke Jerman, specifically pada saat waktu kerja di startup. Jadi ya waktu itu kebetulan CPO gue resign. Karena dia resign, Chief Product Officer gue resign. Terus dia resign, terus akhirnya pada saat itu gue jadi interim CPO. Jadi gue punya ada direct report. I think kayaknya itu pertama kalinya gue jadi dipilih untuk jadi pemimpin, dan definitely pada saat itu transisinya kerasa banget, karena kan kayak pada saat lo jadi individual contributor gitu kan, itu kan kayak lo cuma fokusnya kerjaan lo doang gitu, lo pokoknya harus fulfill kerjaan lo. Terus tiba-tiba lo harus di posisi dimana leading someone, itu nggak cuma masalah kerjaan lo selesai atau enggak gitu, tapi itu juga bukan masalah sih, tapi salah satu responsibility-nya adalah si anak buah lo ini gitu, apakah dia tetap efektif tapi at the same time mereka juga tetap motivated. Jadi itu sesuatu hal yang baru gitu. Jadi pada saat lo jadi individual contributor, lo selalu mikir oke, gue harus nyelesain ini. Dan saat lo jadi pemimpin agak shifting gitu, agak nggak bisa semua kerjaan lo yang handle, lo harus make sure mendelegasikan, lo harus make sure juga pada saat mendelegasikan itu motivating, make sure tim moral tetap bagus, dan at the same time mereka efektif. Kalau untuk posisi sekarang sih, karena gue product manager di perusahaan gede, memang nggak ada direct report, but in a way sebagai product manager lo harus leading the team. The difference adalah leading
leadingnya itu kita nggak ada authority gitu, jadi nggak ada yang report ke kita gitu, tapi kita harus kayak dengan komunikasi, dengan kayak misalnya karisma, gimana make sure semua orang tuh kayak going to one direction lah untuk si produk tersebut gitu. Jadi kayak lebih membimbing Exactly. tim dan klien lah ya. Klien ya, kayak gitu. Jadi kira-kira sejak lo mulai kerja nih, untuk mencapai posisi pemimpin tuh berapa lama? Kira-kira berapa tahun? Kayaknya sih mungkin kalau menurut gue ya, kayaknya di zaman sekarang nggak bisa dipatokin per per tahun. Oh lo cuma bisa kayak misalnya jadi pemimpin kalau misalnya lo udah punya 5-10 tahun pengalaman gitu. Kayaknya di dunia yang sekarang itu bisa lebih subjektif, tergantung tiap orang-orangnya, karena gue ngeliat ada orang yang mungkin dia baru punya 3 tahun experience dia udah jadi pemimpin, atau misalnya pada saat itu gue jadi interim CPO setelah gue misalnya hampir 2 tahun di product management gitu. Jadi kayaknya memang tergantung dari tiap-tiap orang. Definitely kayak definisi orang mungkin bisa kayak ini orang udah jadi manajer dalam waktu 2-3 tahun. But kayaknya sekarang gue suka mikir mungkin itu bisa gampang di posisi tersebut, tapi kayak definition of leading people definitely itu juga experience impact banget. Jadi kayak gimana ya? Kayak gue ngelihatnya become leader and become manager is two different things gitu. Karena kayak manager tuh kayak career ladder, kayak lo bisa, kalau lo ambisi lo bisa cepet gitu. Tapi kayak leading at the same time because it's leading, so kayak hal yang berbeda lah. Karena gitu. Untuk jadi pemimpin nggak perlu titel. Exactly. Intinya adalah itu. Jadi kalian bisa jadi pemimpin tanpa gelar. Exactly. Terus mungkin juga kayak tergantung industrinya juga sih, kan kalau misalnya di teknologi atau e-commerce itu cepet banget kan berubah. Jadi walaupun lu udah punya banyak pengalaman, walaupun kalian udah punya banyak pengalaman banyak, tapi kalau misalnya nggak up to date, terus kayak nggak tahu teknologi terbaru, terus kayak kurang relevan untuk industri itu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya industrinya nggak terlalu banyak berubah di tahun-tahun terakhir atau ya statis aja gitu kayak pertambangan, mungkin nggak tahu sih nggak asal ngomong. Ya mungkin pengalaman lebih ini ya, senioritasnya tuh lebih berpengaruh gitu. Cuman kalau kayak e-commerce atau IT gitu mungkin nggak terlalu penting usia sama jumlah berapa tahun pengalaman. Yang penting ada skill, ya nggak sih? Benar. Jadi kan kita udah ngomongin gimana jadi cewek di industri yang banyak didominasi oleh pria. Nah, untuk lo sendiri, apa sih halangan yang terbesar yang pernah dihadapi selama karir? Maksudnya nggak harus berkaitan dengan gender sih, cuman kayak dalam karir lo sendiri, apa halangan yang pernah dihadapi? Signifikan. Ini signifikan banget kan nih. Gue inget banget gitu. Jadi kayak jadi pindah ke Berlin tuh tahun 2016, dan itu waktu itu gue kerja untuk startup itu di mana gue pernah sempat jadi interim CPO. Nah, itu langsung dari Indonesia kan? Iya, dari Indonesia. Jadi kan gue tadinya tinggal di Jerman, pindah ke Italia, terus pindah ke Indo lagi, akhirnya pindah ke Jerman lagi. Dan itu belum 1 tahun 2016 ke tahun 2017. Ya namanya startup ya, banyak masalah ya. Kita itu mungkin di series yang lainnya ya untuk masalah nanti startup. Oke. Jadi tahun 2017 itu startupnya close down, jadi akhirnya gue harus mencari pekerjaan baru. Jadi waktu itu gue unemployed. Nah, di Jerman itu sebenarnya kalau misalnya lo unemployed, lo dapet unemployment benefit gitu. Tapi karena gue belum 1 tahun, itu nggak dapet gitu. Dan definitely kayak gue harus nyari kerjaan itu summer 2017. Dan kayak kalau misalnya di Indo gitu ya, misalnya andai kata lo lulus dari universitas yang bagus gitu,
pasti fun. most likely lo akan cepet gitu dapat kerjaan. Nggak lama nganggurnya. Jadi kayak sekali 2 kali interview sama beberapa perusahaan mungkin langsung dapet. Unfortunately di Jerman dia nggak ada yang namanya oke, lu dari universitas bagus kita akan memprioritaskan lo, nggak ada yang kayak gitu. Kalau misalnya interview ya mau nggak mau kalau di interview lo nggak perform atau nggak menunjukkan motivasi yang bagus kenapa mau join company ya bisa jadi nggak dapet. Jadi tahun 2017 itu gue unemployed summer itu kayak roller coaster banget karena kayak selama ini gue selalu mikir oke, ini pasti gampang untuk nyari kerja gitu kan. Ternyata enggak, gue submit kira-kira hampir lebih dari 115 company all over Germany. Jadi kayak gue submit application gitu. Dari segitu gue akhirnya yang benar-benar dapet panggilan interview, dan di interview tuh sekitar ada 60 something lah. Nah dari 60 something pun itu ya sampai akhirnya gue bisa dapet sampai ke interview step terakhir itu kayak cuma 25-an. Nah, jadi success rate-nya kecil banget. Nggak nyampe 20%. Yeah. 20%. Dari 25 pun itu 25 tuh udah tahap terakhir ya. Itu akhirnya gue cuma dapet offering tuh cuma dari 7 company doang. Cuman kalau sekarang dilihat 7 doang ya. Tapi kan kalau misalnya lo lihat conversion-nya gitu ya, dari yang kayak conversion rate-nya tuh kecil banget kan. Terus kalau misalnya sekarang kalau didengar tuh kayak aduh lo arogan banget gitu, 7 dapat offering. Tapi pada saat itu ya 7 offering tuh nggak datang di waktu yang sama gitu. Jadi kayak benar-benar ada roller coaster-nya gitu. Ada masa-masa di mana gue yang kayak apa yang kurang dari gue? Kenapa mereka nggak hire gue gitu? Meragukan diri sendiri. Mulai meragukan diri sendiri, terus kayak mulai nangis gitu kan, kayak kenapa gitu kan, kok sesusah ini gitu, karena gue nggak pernah experience kayak seintens gitu gitu. Jadi kayak punya interview 5 dalam sehari, jadi kayak even gue ngerasa itu bukan lagi posisi mencari pekerjaan, tapi itu kayak interview itu udah full time ya, interview itu udah full time kerjaan gue gitu. Jadi kayak looking back itu gue ngerasa wow, oke. Kayaknya gue nggak boleh take it for granted sama semua kerjaan yang gue ada gitu. Maksudnya semua company nggak ada yang namanya perfect company. Kerjaan tuh ada up and down-nya gitu, dan jangan sampai misalnya di masa-masa itu down dan gue kayak emotional banget dan make a decision based on emosi sesaat gitu, karena ya gue ngerasain gitu susahnya untuk nyari kerjaan. Jadi intinya untuk menghadapin perasaan stres dan terpuruk tuh ini ya, menyesuaikan ekspektasi. Ya benar. Menyesuaikan ekspektasi sama berpikir dengan dingin, exactly ya, karena unicorn banget mencari the perfect company gitu, kayak cari cowok aja. Exactly. Perfect company itu hanya ilusi. Salah satu pelajaran yang gue ambil juga adalah pas lagi interview, gue look back ya waktu tahun 2017. Waktu itu tuh gue interview sebisa mungkin gue berusaha gimana caranya nih company suka sama gue dan mereka mau hire gue gitu. Jadi even gue pas lagi ada challenge kayak misalnya product challenge itu kayak gue bener-bener berasa udah jadi product manager untuk company tersebut gitu, kayak research dan segala macem. Tapi sekarang gue look back, kayaknya it's not only about mereka suka sama gue gitu, tapi gue juga kayak oke, ternyata ada value yang gue juga bawa penting buat gue. Jadi pada saat gue going to interview, ini juga gue nginterviewin si company gitu, apakah mereka jadi yang fit atau enggak gitu. Karena setelah intens interview kayak gitu, akhirnya gue join satu company, dan ternyata company-nya punya values yang benar-benar beda dari gue, dan akhirnya ya gue harus resign karena nggak cocok. Kayak gitu.